gegabah, iri, dengki, benci, dendam, hasud, dan lain sebagainya, secara alami akan terkikis sedikit demi sedikit. Disitulah yang disebut kematangan jiwa dan akan melahirkan satu kebijakan pribadi. Bijak dengan diri kita sendiri, bijak dengan keluarga, bijak dengan orang. Saudara-saudaraku, dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, dan di dalam proses kita mengenal diri sejati, diri pribadi kita, acap kali kita menemukan suatu keadaan diri kita, di mana keadaan diri kita itu menempel satu sifat yang buruk menurut kita, tapi kita tidak mampu menyelesaikan keadaan itu. Kita tidak mampu membuang sifat-sifat buruk itu. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa dirinya itu pemarah. Si orang tersebut sadar bahwa dia punya sifat buruk, gampang marah, pemarah. Dan kalau marah, sulit berhenti. Dia sadar itu bahwa sifat itu buruk bagi dirinya dan bisa disebut menyiksa jiwanya. Akan tetapi, dia tidak mampu menghindari sifat buruk itu. Ada juga yang merasa sadar bahwa dirinya punya sifat yang suka gerusa-gerusu, serampangan, srogal-srogol, atau istilahnya dia suka gegabah. Dia sadar dia punya watak itu, tapi dia tidak mampu menghindari watak itu tetap menempel dalam dirinya. Begitu sifat buruk yang kita sadari tapi sulit kita lepas. Ada juga sifat lain. Ada seseorang yang kalau sedih suka berlarut-larut, galau suka berlarut-larut, pusing suka berlarut-larut. Lebih repotnya lagi, gampang galau, gampang sedih, gampang pusing. Dan kalau sudah itu mengena dalam dirinya, berlarut-larut. Serba repot jadinya. Dan akhirnya dia mudah dihinggapi oleh watak-watak negatif. Dia sadar juga bahwa hatinya gampang benci, gampang dendam, gampang iri, gampang dengki, gampang hasud. Dia sadar itu buruk bagi dirinya. Repot lagi dia nggak sadar, lah itu sudah lain pembahasan. Tapi dia sadar dengan itu dan dia sulit menghindari itu semua. Itu secara watak dohir, dia mempunyai sifat negatif, tapi dia sulit menghindarkan dirinya dari perwatakan itu. Ada juga secara batiniah, dia serba berkecukupan, baik kekayaannya, kemuliaannya, kehormatannya, kenikmatan hidupnya, kepandaiannya, dia cukup, tapi hatinya gersang, kering. Jadi dia tidak merasakan satu pencerahan dari apa yang dia miliki. Repotnya lagi, hidupnya serba susah, kekayaan minim, kehormatan minim, kenikmatan minim, kepandaiannya juga minim, hatinya gersang. Itu lebih parah lagi. Lantas bagaimana solusi ketika kita mempunyai keadaan seperti itu? Disinilah pentingnya kita bicara aplikasi zikir. Karena salah satu jalan untuk menghindarkan diri kita dari keadaan itu tadi adalah zikir. Salah satunya saya bilang,
zikrullah. Terutama bil khusus adalah zikir nafas. Bicara tentang zikir nafas, ini sudah saya bahas di video yang lalu, itu mencakup 2 pengolahan, yaitu olah nafas dan olah zikir. Bagaimanakah mengolah nafas itu? Saya ulangi, ini sudah pernah saya bahas di video yang lalu. Olah nafas itu, tarik nafas, masuk alam tenang. Ketika membuang nafas, sadar pada keluarnya nafas. Tarik tenang, buang, sadar, nafas. Tarik tenang, buang, sadar, nafas. Ketika menarik nafas masuk alam tenang, itu dalam istilah sufi disebut nafas. Ketika membuang sadar nafas disebut anafas. Proses keduanya ini, tarik tenang, buang sadar ini, kalau kita ulang-ulang dan kita jiwai, resapi dan hayati, akan menembus kepada jiwa kita, akan menenangkan jiwa kita. Itulah yang disebut dengan tanafas. Ketenangan nafas yang sudah diolah sedemikian rupa dan memunculkan satu efek ketenangan jiwa, itulah yang disebut tanafas. Dan kalau kita lanjutkan, kita ulang-ulang, kita istilahnya mujahadahkan, akan menembus yang disebut anfus, perjalanan batin, mematangkan batin. Seperti itu. Dengan olah napas saja kita itu bisa menembus jiwa, menembus batin. Nah, secara ragawiah, olah nafas ini juga akan berpengaruh positif. Dari tarik napas, buang napas, yaitu napas, anapas, tanapas, dan anfus tadi, dengan pergerakan nafas ini akan berefek pada detak jantung. Kita pahami dulu bahwa roh masuk ke tubuh kita namanya nyawa. Dan nyawa bergerak lewat nafas kita. Dari pergerakan nafas yang kita olah tadi akan menghidupkan atau mengasah kehidupan jantung. Kemudian akan menyalur pada pengolahan kehidupan denyut nadi. Dengan denyut nadi ini akan menggerakkan yang disebut peredaran darah. Detak jantung yang terolah dan terasah, kemudian denyut nadi yang terolah dan terasah, terlatih, ini akan membuat satu efek peredaran darah yang sudah terolah dan terasah dan terlatih pula. Ini akan berefek membentuk satu ketenangan cipta atau pikiran, membentuk satu ketenangan hati, perasaan, dan masuk kepada kemurnian rasa. Apalagi, maaf, dengan olah nafas saja, dengan mengolah nafas saja efeknya seperti itu. Apalagi dibarengi dengan olah zikir. Kalau tadi kita tarik masuk alam tenang, membuang sadar nafas, kalau dimasuki dengan zikir, tarik nafas masuk alam tenang, buang, mengucapkan zikir. Allah, tarik tenang. Allah, dengan penuh kesadaran ketuhanan, kemudian diresapi, dihayati, dan dijiwai. Zikir ini akan masuk kepada jantung, maka jantung kita akan berzikir, nadi kita berzikir, peredaran darah kita pun berzikir. Secara kejiwaan, kalau sudah masuk dari napas, anapas, masuk menyentuh jiwa, tanafas, jiwa kita akan berzikir. Kemudian anfus, rohani kita, batiniah kita juga akan berzikir. Begitu saudaraku.
Jadi zikir ini akan memantapkan zahir batin kita, zikir napas itu tadi. Dan ini akan menjadi solusi karena pola pikir kita, pola rasa kita sudah terasah, terolah. Efek dari olah nafas, detak jantung, denyut nadi, dan peredaran darah, kemudian menyentuh ke jiwa dan rohani kita, ditambahi dengan zikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Zikir itu akan menenangkan hati dan menenangkan jiwa. Otomatis secara dohiriyah, dohir kan berhubungan dengan raga, nafsu, dan akal. Nafsu kita tidak mudah marah, amaroh, tidak mudah galau, lawamah, tidak mudah istilahnya kemasukan oleh sifat-sifat buruk, benci, iri, dendam, dan lain sebagainya. Itu kan berhubungan dengan nafsu. Pikiran kita juga tidak kemasukan oleh unsur-unsur pikiran negatif. Dan otomatis itu tadi, sifat-sifat yang dijelaskan di awal tadi, pemarah, suka gerusa-gerusu, suka serampangan, gegabah, iri, dengki, benci, dendam, hasud, dan lain sebagainya, secara alami akan terkikis sedikit demi sedikit. Disitulah yang disebut kematangan jiwa dan akan melahirkan satu kebijakan pribadi. Bijak dengan diri kita sendiri, bijak dengan keluarga, bijak dengan orang lain, bijak dengan makhluk lain, bijak menghadapi keadaan, bijak menghadapi situasi, kondisi, warna hidup, bijak menghadapi nasib, bijak menghadapi apapun, bijak menjalani hidup dan kehidupan. Begitu. Itulah aplikasi zikir. Itu kita bahas agar kita bisa mengimplementasikan konsep zikir dalam kehidupan sehari-hari, mengejawantahkan, menyatakan konsep zikir itu dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya membumikan zikrullah. Nah, untuk bisa meraih satu kematangan pribadi, menembus satu kebijaksanaan, kebijakan, melahirkan satu sifat bijaksana, itu juga perlu satu langkah, yaitu mujahadah, atau istilahnya benar-benar kita lakukan, betul-betul istilahnya kita disiplinkan, kita maksimalkan. Kemudian perlu juga yang namanya yang namanya istiqomah. Istiqomah itu rutin. Jangan lupakan proses. Karena hidup ini penuh dengan proses. Proses A, B, C, D, and so on, seperti itu. Perlu proses yang telaten, yang benar-benar disiplin, benar-benar kita sabar, telaten, teliti, ya, seperti itu. Jadi zikir itu tidak hanya sembarangan, sekarang melakukan, besok enggak, sekarang kita bersemangat, besok males. Itu perlu satu hal yang benar-benar harus kita paksakan, kita biasakan, dan menjadi satu refleksi hidup dalam kehidupan kita. Maka zikir kita akan membentuk satu proses olah jiwa, ngasah jiwa, olah rasa, olah cipta, olah karsa. Seperti itu. Nah, orang yang tidak pernah melakukan pengolahan jiwa, ya, ataupun dalam pengolahan jiwanya itu sembarangan, ya tidak akan menemukan satu titik pematangan yang istilahnya pematangan jiwa disesuaikan dengan
umur yang setiap saat selalu bertambah dan bertambah. Nah, berhubungan dengan pengolahan jiwa tadi, pengasahan jiwa tadi, ada satu teori dalam ilmu tarekah, bagaimana lapis hati. Ya, ini sebagai satu wacana agar kita bisa bercermin bagaimana sih keadaan hati kita, sudah masuk di level mana, kelas mana. Yang pertama adalah level terendah, yaitu sodrun. Ini suka was-was, ya, di dalam surat Anas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu sodrun atau hati yang masih di level sodrun ini suka was-was, yaitu tadi gampang marah, gampang benci, gampang dengki, gampang dendam, gampang hasut, ya. Kalau sedih berlarut-larut, kalau dia pusing berlarut-larut, kalau dendam berlarut-larut, dan banyak sekali. Dan itu, mohon maaf, itu sesungguhnya menyiksa diri. Itulah sodrun, ya. Was-was, apa-apa selalu was-was, ragu, ya, nggak jelas. Level selanjutnya adalah kolbun, bolak-balik. Sekarang khusyuk, belum tentu nanti. Sekarang matang, belum tentu nanti. Sekarang dia bisa mengendalikan diri, belum tentu nanti. Jadi setiap saat gampang berubah-ubah. Atau muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Itu kolbun. Jadi hati ini bolak-balik, ya. Kadang khusyuk, kadang enggak, kadang semangat, kadang males. Jadi ini di semua lini, dalam keadaan dalam pekerjaan dunia juga, dalam urusan akhirat juga, hubungannya dengan pendekatan jiwa kepada Allah juga. Jadi masih labil istilahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fuad. Fuad ini mulai bertetap dia. Fuad, ya. Nah, karena fuad ini sudah membimbing, terus ini berangsur-angsur dari waktu-waktu, masuklah yang disebut lubab. Lah, lubab inilah jiwa yang tidak pernah putus rasanya kepada Allah. Begitu, saudaraku.